Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufikur Roman dengan NPM 21220020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dalam media pembelajaran dan media dalam pembelajaran nonformal. Nah, yang pertama itu ada prinsip pembelajaran media. Nah, mungkin kita awali dengan dalam menentukan maupun memilih media pembelajaran. Nah, tentunya kita harus mempertimbangkan beberapa prinsip-prinsip untuk menjadikan acuan dalam mengoptimalkan proses pembelajaran tersebut. Nah, prinsip-prinsip tersebut itu meliputi yang pertama itu ada efektivitas, nah yang kedua itu ada relevansi, yang ketiga itu ada efisiensi, dan yang keempat itu ada kontekstual. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang efektivitas dalam media pembelajaran. Nah, efektivitas dalam media pembelajaran ini ditandai dengan pemilihan media pembelajaran yang harus berdasarkan pada ketepatgunaan dalam media pembelajaran akan mencapai tujuan pembelajaran atau memudahkan pembelajaran secara kompetensi. Nah, yang artinya pendidik itu harus dapat berusaha agar media yang diperlukan untuk mahasiswanya itu dapat dioptimalkan untuk pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tadi relevansi. Nah, yang di sini relevansi dalam media pembelajaran itu mungkin diawali dengan pemilihan materi tersebut. Nah, pemilihan materi tersebut itu harus relevan atau harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga itu ada efisiensi. Nah, efisiensi dalam media pembelajaran ini mungkin harus benar-benar meliputi bahwa media tersebut itu mungkin murah atau hemat biaya. Nah, juga dapat menyampaikan inti dari pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya ada persiapan dan penggunaannya relatif menggunakan waktu yang singkat, nah, agar pembelajaran itu lebih efisien lagi. Nah, kemudian itu juga memerlukan mungkin kekurangan itu ya sedikit memerlukan sedikit tenaga ya, karena ya agar lebih efisien lagi gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada kontekstual. Nah, kontekstual di sini adalah pemilihan dan penggunaan media pembelajaran itu harus mengedepankan tentang materi tersebut gitu, atau bisa mengedepankan tentang lingkungan sosial dan budaya dengan mempertimbangkan aspek-aspek pada pembelajaran lainnya gitu, seperti itu. Dan juga ada media pembelajaran yang harus dipilih itu, nah itu harus benar-benar atau diterapkan dalam pembelajaran gitu. Nah, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut gitu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rohman. Pada Mas Rohman dipersilakan. Baik, yang selanjutnya ada kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan secara umum, mengacu kepada salah satu gabungan dari 2 atau 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, tepatnya untuk mendukung pembelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif. Media harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan mental siswa. Yang ketiga, guru terampil menggunakannya. Apapun media itu, guru harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Ada media yang tepat untuk jenis kelompok besar, kelompok sedang, kelompok kecil, dan perorangan. Yang kelima adalah mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun fotograf harus memenuhi syarat. Baik, yang selanjutnya adalah
pemilihan media menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Winkel. Pemilihan media melihat kesesuaiannya dengan tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, prosedur didaktis, dan bentuk pengelompokan siswa. Harus dipertimbangkan soal biaya, ketersediaan peralatan waktu, dibutuhkan ketersediaan aliran listrik, kualitas teknis, ruang kelas, dan kemampuan guru untuk menggunakan media secara tepat. Yang kedua adalah menurut Eli. Pemilihan media selayaknya tidak terlepas dari konteksnya, bahwasanya media merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Karena itu, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain seperti karakteristik siswa, strategi belajar mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber, serta prosedur penilaiannya juga perlu dipertimbangkan. Selanjutnya itu ada media pembelajaran non-formal. Menurut pendapat Philip Hartcombs, pendidikan non-formal adalah aktivitas pendidikan yang terorganisir yang berlangsung sendiri atau sebagai bagian dari kegiatan yang lebih luas di luar sistem formal. Sehubungan dengan tujuan pembelajaran atau pendidikan, pembelajaran non-formal bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang sangat luas, sifat, tingkatan, dan cangkupannya. Pemilihan media pembelajaran ini tentunya harus disesuaikan dengan tujuan dan sasaran dari proses pembelajaran yang akan dilakukan. Karena apabila media yang dipakai tidak sesuai, tentu akan mempengaruhi proses pembelajaran yang berlangsung. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran formalnya. Yang pertama itu memiliki tujuan untuk mendapatkan keterampilan. Yang kedua, berfokus pada siswa bagaimana belajar mandiri dapat mengontrol aktivitas belajar. Yang ketiga, waktu pembelajaran tidak mempengaruhi. Yang keempat, kurikulum fleksibel dan biasanya peserta didik yang menentukan. Yang kelima, hubungan guru dan siswa bersifat mendatar. Yang terakhir, yang keenam, ijazah tidak terlalu penting untuk penerimaan siswa. Yang terakhir, slide terakhir ada contoh-contoh pembelajaran non formal itu ada 6. Yang pertama itu kelompok belajar, yang kedua tempat untuk penitipan anak, yang ketiga itu sanggar, dan keempat itu ada tempat kursus, kelima majelis taklim, dan yang terakhir itu lembaga pelatihan khusus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.